Wales, semua state itu punya universitas ternama. Eh, mereka semua setiap state di sini itu punya universitas ternama. Itu ada yang swasta dan ada yang publik. Publik itu negeri. Dan yang satu yang penting kita lihat di sini adalah bagaimana standar pendidikan di Australia ini cukup bagus. Eh, saya nggak mau ngomong secara detail dulu, tapi saya ingin memberikan gambaran. Australia ini sebenarnya kalau dibandingkan secara ukuran populasi dengan Indonesia, sebenarnya negara ini bisa dibilang relatif kecil, karena penduduknya cuma sekitar 26,5 juta. Penduduknya mungkin sekitar Provinsi Jawa Barat masih lebih besar Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat aja mungkin populasi sekitar 40 juta, di sini total Australia 26 juta, dan luas negaranya itu termasuk salah satu negara dengan daratan terluas di dunia. Karena mungkin dulu teman-teman juga masih ingat ketika Australia ini disebut kontinen, benua, tapi saat ini nggak disebut benua lagi dan disebut Australia, karena dia dianggap di Oceania. Nah, tapi bagaimana negara yang kecil secara tapi ekonominya cukup berkembang, dia menjadi salah satu negara maju, menjadi eh, ekonomi 13 terbesar di dunia. Dia saat ini menjadi anggota G20, dan prosperity, kesejahteraan di sini juga tergolong sangat bagus. Kembali ke pendidikan, kenapa saya ngomong latar belakang tadi? Jadi kembali ke faktor ekonomi tadi, kembali ke faktor bagaimana negara ini memberikan investasi yang sangat besar dalam konteks pendidikan, karena memang ekonomi Australia ini sangat bagus. Saat ini dia berada di sekitar, kalau saya nggak salah, 13 terbesar di dunia, karena itu diukur berdasarkan GDP. Kalau nggak salah GDP Australia saat ini 1,7 sekian triliun US dollar. Itu um, cukup besar, sedangkan Indonesia di sekitar dia nomor 13, Indonesia sekitar nomor 18 atau 19 kayak gitu di G20. Akibat investment tadi dan juga banyak dukungan kerjasama dari internasional juga, termasuk Inggris di sini ketika pembentukan awal Australia, terbentuklah suatu sistem pendidikan di Australia ini yang sedikit mirip, mayoritas sebenarnya, tapi nggak semua mirip, tapi banyak yang mirip dengan sistem pendidikan di Australia, di Inggris. Sehingga ketika teman-teman mungkin lihat sistem pendidikan di Australia ini banyak meniru gaya pendidikan di Inggris, karena memang Australia ini seperti kita tahu Commonwealth countries. Pendidikan di sini itu bisa dibilang cukup bagus karena dukungan universitas dan dukungan negara untuk mendorong produktivitas dari dunia pendidikan itu sangat bagus, sehingga melahirkan suatu kualitas pendidikan yang cukup baik. Ada satu hal yang menarik kalau di Australia ini, kalau kita lihat bagaimana kampus-kampus di sini itu mereka itu mempunyai approach pendidikan yang berbeda dibandingkan kita-kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia terlalu ASEAN style, mungkin ASEAN style itu mirip kayak kita pendidikan di negara Jepang, Korea, Taiwan, dan sebagainya. Tapi di sini itu sangat rileks, santai, tapi berkualitas. Misalkan di sini itu pendidikan di sini itu tidak ada misalnya kewajiban bagi anak S1 itu untuk skripsi. Sedangkan di Indonesia wajib, baru-baru sekarang ini Menteri Nadiem mengatakan tidak wajib. Tapi ini yang menarik nih. Di pendidikan di Australia ini, mulai dari SD, SMP, sampai tingkat SMA, mereka itu belajar dengan santai. Tidak ada pressure. Saya kadang-kadang ngobrol dengan teman-teman teman mahasiswa S3 di sini yang bawa anak juga ke Australia dan sekolah di sini. Saya kadang-kadang nanya ke mereka, bagaimana peran orang tua sana anak-anaknya sekolah? Apakah sama kayak di Indonesia dapat tugas tugas banyak sehingga orang tua harus bantu anak-anaknya ngerjain PR dan tugas dan sebagainya? Yang unik di sini mereka bilang selama di Australia
anak-anak itu dibatasi untuk mengerjakan tugas atau PR di luar sekolah maksimal itu sekitar 2 atau 3 jam per minggu. Dan ada juga yang memang nggak disaranin mengerjakan PR di rumah. Intinya apa? Mereka itu semua menghabiskan masa belajar itu di sekolah, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka santai dan bermain dengan keluarga. Tapi biarpun mereka santai, kenapa outputnya ketika mereka sudah lulus perguruan tinggi, outputnya mereka menjadi tenaga berkeahlian yang lebih tinggi dibandingkan kita-kita di Indonesia. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita di Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, eh, anak-anak itu udah di pressure, sudah di-push untuk belajar sangat kuat, termasuk menghafal, menghitung, dan sebagainya. Termasuk kadang-kadang eh, orang tua sibuk untuk mengurus pekerjaan rumah bagi anak-anak. Tapi di negara maju seperti di Australia, kemudian kita juga bisa melihat mungkin di Finlandia, di negara-negara Skandinavia, itu tidak ada. Tapi kenapa output dari mereka, mereka lebih santai belajar, tapi mereka lebih bagus produktif. Dan mereka lebih berkembang dari kita. Itu yang menjadi tanya-tanya bagi kita. Apakah kurikulum pendekatan pendidikan di kita itu kurang tepat, atau ada yang salah ketika anak-anak ketika mereka kuliah di perguruan tinggi. Itu menjadi tanda tanya bagi pendidikan kita di Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang load of education, pressure anak-anak kita lebih tinggi. eh, Mereka lebih di-push untuk belajar, bermainnya lebih sedikit. Anak-anak di sini bermain lebih banyak, tapi mereka lebih lebih produktif ketika lulus. Itu yang menjadi perbedaan salah satu pendidikan. Kemudian terkait pendidikan tinggi di Australia, di sini sebenarnya hampir 50% di kampus itu, seperti di kampus saya itu, saya lihat mahasiswa internasional. Memang banyak dari negara-negara seperti India, Pakistan, dari Cina, Indonesia juga ramai, tapi dari Asia Timur itu biasa juga ramai. Kemudian dari Eropa juga ada, dari Amerika juga ada. Nah, sistem pendidikan di sini itu memang awalnya itu mengadopsi sistem pendidikan di Inggris, tapi seiring berjalan waktu ada penyesuaian sehingga terbentuklah sistem pendidikan yang lebih update di Australia, biarpun culture dasarnya itu dari Inggris. Misalkan kami di S3 di sini di Australia ini, seperti saya, ketika kami mulai S3, kami itu nggak semua wajib untuk mengambil kelas. Saya ketika saya mulai S3, saya nggak perlu masuk kelas, saya nggak perlu ngambil mata pelajaran apapun, dan langsung bisa melakukan riset. Ini yang beda. Sedangkan di Indonesia, mahasiswa S3 wajib misalkan 1 atau 2 semester itu harus duduk di kelas, belajar, menyelesaikan beberapa mata pelajaran, baru mereka bisa riset. Ini yang berbeda di Australia. Di Australia semua bisa langsung mengerjakan riset, tapi ada juga jurusan tertentu yang mewajibkan untuk mengambil mata pelajaran. Nah, ini yang berbeda. Di Inggris juga hampir sama, tapi di Inggris itu ada sidang viva, ujian ketika di akhir masa studi. Tapi di Australia mungkin ada yang enggak. Kemudian di pendidikan tinggi di Australia ini, mereka lebih mengharapkan student yang lebih aktif untuk belajar. Misalkan kayak kami di sini itu, kami memang anak-anak S3 ini harus dituntut wajib untuk lebih independen, lebih mandiri, karena kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada supervisor, kita nggak bisa bergantung sepenuhnya kepada universitas, tapi kita itu memang diberikan di awal arahan target apa yang harus dilakukan apa, kemudian kita ketemu supervisor mungkin sebulan sekali atau 2 kali, ketemu dosen sebulan atau sebulan sekali 2 kali, tapi kita lebih banyak dituntut untuk mengerjakan tugas, mengerjakan target-target, dan kemudian ada juga mungkin sebagian ada yang diberikan apa ya, semacam target-target yang harus diselesaikan berdasarkan milestone atau tahap-tahapan. Karena dalam PhD ini ada tahap yang harus diselesaikan, misalkan
harus menyelesaikan proposal, kemudian menyelesaikan PhD candidate ujiannya, kemudian ada juga yang writing, kemudian ada juga fieldwork, pengambilan data di lapangan, kemudian ada juga nanti penulisan draft dan sebagainya. Itu terkait pendidikan tinggi. Kemudian terkait pendidikan di Australia ini, teman-teman mungkin ketika ke Australia nanti apabila ada kesempatan akan sedikit melihat perbedaan dibandingkan dengan di Indonesia. Bukan dalam artian perbedaan uh, approach secara menyeluruh, tapi memang di sini itu pendidikan di sini itu lebih santai. Kemudian di sini pendidikannya itu lebih mendepankan bagaimana student ini dapat memahami kebutuhan dia sendiri, dapat memahami kemana mereka ingin capai target dan tujuannya. Kemudian mereka dituntut untuk bisa melakukan studinya berdasarkan target-target tersebut. Misalkan kami anak S3 di sini, kami ada goalnya harus menyelesaikan proposal riset, kami harus menulis dan sebagainya. Kami cuma dibimbing oleh supervisor, oke, target kamu realistis atau tidak? Apa yang kamu capai ini, apa yang ingin kamu capai ini masih dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan akademik atau tidak? Kemudian masih berhubungan dengan bidang kamu atau tidak? Setelah itu, student itu harus 100% itu mandiri. Nggak bisa bergantung sama dosen, nggak bisa bergantung dengan school, tapi kita itu dituntut untuk produktif mencari referensi sendiri, materi sendiri, literatur sendiri, dan kemudian kita dituntut untuk bisa produktif. Kemudian baru dari hasil produktivitas kita tersebut, baru kita lapor ke supervisor, kita berikan progres kita, kemudian ada evaluasi. Ini yang berbeda. Jadi bukan dosen yang mengejar student, tapi student harus proaktif. Kalau kita nggak aktif, dosennya ya sudah cuek di sini. Di Australia ini satu dosen kadang-kadang mahasiswa S3-nya rame. Jadi kalau kita sendiri nggak aktif, maka kebanyakan dari dosen ini ya sudah, kita ini akan molor studi. Kemudian terkait hal lain, pendidikan di sini itu di Australia ini relatif berbeda jika kita bandingkan dengan negara seperti di Amerika. Kalau di Amerika itu lebih kepada tekstual dan class-based education, karena misalkan anak S3 di Australia, di Amerika itu diwajibkan untuk mengajar tahun pertama, tahun kedua, baru mereka menulis riset di tahun ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan di Australia, student S3 itu nggak wajib untuk mengajar, tapi opsional. Sedangkan di awal kita sudah bisa langsung menulis. Ini berbeda dibandingkan dengan di Amerika, dengan di Inggris. Kalau di Inggris S3-nya bisa sampai 5 tahun, di Australia itu bisa antara 3,5 sampai 4 tahun. Ada juga yang 3 tahun, tapi itu 3 tahun terlalu cepat biasanya. Umumnya 3,5 sampai 4 tahun. Kalau di Inggris rata-rata hampir 4 tahun semuanya. Pendidikan tinggi di tiap negara itu pasti berbeda, nggak sama. Approach-nya juga berbeda, tantangan juga berbeda. Nah, kemudian lingkungan pendidikan di sini juga berbeda. Lingkungan pendidikan di sini itu kalau di Australia ini, karena Australia ini sangat multicultural, pengajar itu dari berbagai negara, berbagai disiplin, dan mereka ada style masing-masing, sehingga biarpun Australia ini kadang-kadang Western, tapi kadang-kadang kalian akan menemukan Asian style juga ketika bertemu dengan dosen-dosen Australia. Mungkin Baha terkait pendidikan itu sekilas, atau ini mau Baha pandu topik, atau saya lanjut terus? Saya pandu aja Bang. Jadi tadi kan ini sangat menarik ya, sangat menarik apalagi perbandingan antara pendidikan yang ada di Indonesia dengan Australia. Kita tahu bahwa di Indonesia itu emang eh, kalau di tingkat SD aja kita ada pakaian rapi ya, jadi ada pakaian seragam. Jadi kalau di Australia memang berbeda. Jadi apalagi tadi bilang Pak dosen bahwa di Australia itu memang tidak terlalu pressure atau tertekan. Maksudnya
masalah pengerjaan untuk soal maupun tugas yang lainnya. Tapi memang ini yang sangat membedakan, apalagi eh, di tingkat SMP, SMA maupun di tingkat universitas S3, S2 sama S1. Jadi untuk kita tahu bahwa Australia memang salah satu negara maju yang memang banyak orang-orang Indonesia itu melanjutkan pendidikan yang ada di kawasan Australia. Karena dengan perbedaan pendidikan tersebut memberikan eh, banyak alumni-alumni yang membangun untuk Indonesia. Seperti sekarang ini kemarin ada pertemuan Pak Bima Arya ya. Pak Bima Arya ada ikut diskusi di kawasan Australia juga karena dia salah satu pengurus PPI. Hmm. Jadi untuk selanjutnya kita ini masalah apakah di sana di pemerintah Australia itu ada menekan atau membuat peraturan yang bahwa karena kalau di Indonesia itu kan setiap pemerintah itu setiap dia berganti pemimpin, jadi ada perubahan kurikulum yang dilakukan. Apakah di Australia itu ada kaitan juga seperti di Indonesia, Pak Patterson? Oke, itu pertanyaan bagus, Pak. Sepemahaman saya nggak tahu secara detail secara histori yang jauh, tapi dalam beberapa waktu terakhir yang saya tahu itu di sini itu kurikulum pendidikan itu lebih independen kepada pelaksana pendidikan, berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu kita terlalu berpangku kepada standar yang ditetapkan oleh eh, lembaga otoritas pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Kalau di sini pendidikan di sini itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat lokasi pendidikan sekolahnya. Karena di sini negara punya standar tinggi, tapi mereka nggak mengatur bagaimana jalannya pendidikan. Mereka hanya memberikan standar, kemudian setiap sekolah di sini itu mereka itu bisa mengembangkan kurikulum dan metode belajar masing-masing. Nah, ini yang berbeda, Pak. Jadi, eh, peluang untuk berbedanya kurikulum seperti di Indonesia yang berubah-berubah, di sini kecil kemungkinan terjadi karena memang negara negara di sini tidak ikut campur 100% terhadap bagaimana lembaga pendidikan itu baik dari pendidikan dasar sampai menengah maupun pendidikan tinggi untuk menentukan bagaimana jalannya kurikulum. Misalnya di Indonesia itu banyak berubah, misalnya di pendidikan tinggi sekarang kita lihat ada Merdeka Belajar dan sebagainya, dan mungkin kita nggak tahu nanti periode selanjutnya apakah itu masih berjalan atau tidak. Kalau di sini eh, lebih stabil, lebih independen, dan inovasi dari lembaga pendidikan di sini lebih berjalan. Jadi pada dasarnya sebenarnya yang berbeda itu pendekatan dari sekolah terhadap metode belajar mereka anak-anak didik. Kalau di Indonesia sebenarnya kita itu bukan masalah tenaga pengajar yang kurang bagus, tapi masalahnya bagaimana tenaga pengajar kadang-kadang itu ingin memaksakan diri untuk sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini yang membuat kita kadang-kadang terbelenggu di Indonesia itu karena kita sekolah di Indonesia, kita kadang-kadang takut takut menjalankan pendidikan apabila kita tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga kementerian atau lembaga dinas pendidikan. Sehingga mereka memaksakan diri setiap guru, tiap kepala sekolah untuk sesuai. Sedangkan di sini mereka tidak perlu takut terhadap itu. Mereka bisa berinovasi, mereka bisa bebas sehingga mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh anak didik sehingga mereka bisa menyesuaikan. Dan ini membuat setiap sekolah lembaga pendidikan di Australia kadang-kadang beda tempat, beda pendekatan pendidikan, beda tempat, beda kurikulum. Karena mereka setiap sekolah di sini punya karakteristik masing-masing, ada nilai jual selling point masing-masing sehingga mereka nggak terlalu takut dengan perubahan kebijakan dari pusat. Karena di Australia ini yang ada itu yang mereka fokus adalah standar mutu pendidikan.
Ya, ini berbeda nih. Kalau kita di Indonesia berfokus pada orientasi bagaimana standar yang harus dicapai, berfokus pada kurikulum yang harus dicapai dan dilaksanakan, sedangkan di sini berfokus pada standar mutu yang harus dicapai. Kita di Indonesia itu lebih lebih riburnya kadang-kadang bagaimana kurikulum itu harus dilaksanakan, kemudian baru setelah itu kita evaluasi standar mutu. Sedangkan di sini mereka menetapkan standar mutu itu sebagai barometer, kemudian bagaimana standar mutu itu dicapai terserah lembaga pendidikan. Nah, mau sekolah, mau universitas, nanti ketika mereka mendesain kurikulum, mereka melakukan proses belajar mengajar, mereka bebas, independen, tapi ketika mereka nanti menjalankan sistem pendidikan, standar mutu tadi itu harus dapat mencapai minimal yang ditentukan oleh negara. Tapi di sini ada keunikan juga, nggak semua standar itu ditentukan oleh negara. Karena sistem di sini itu sistemnya ada negara bagian, karena dia seperti federal, bukan federal, tapi dia monarch federal, karena dia di sini Australia ini terdiri dari beberapa state. Nah, misalkan di tempat saya tinggal ini nama state-nya Western Australia. Western Australia itu ibu kotanya Perth. Kemudian ada juga misalnya state Victoria. State Victoria di Melbourne ibu kotanya. Kemudian ada New South Wales. Kemudian ada juga nanti Queensland state-nya. Kemudian di sana ada Brisbane sebagai ibu kota. Nah, setiap state ini mereka punya pemerintahan dan setiap pemerintahan itu kadang-kadang mereka punya kebijakan sendiri terkait dengan jalannya pendidikan. Nah, di sini ini setiap state ini bisa beda dan dia punya otonomi, punya keleluasaan untuk menentukan bagaimana berjalannya pendidikan di state-nya dia. Dan di sini pendidikan nggak selalu harus fokus pada national standar, tapi kadang-kadang mereka berdasarkan state standar. Nah, ini lebih mudah. Kita di Indonesia itu uh, apa ya, sampai ke jenjang kabupaten kota, kita sibuk mengurus bagaimana standar kurikulum buku ajar kita sampai di daerah itu harus sesuai dengan standar yang diminta oleh pusat. Sedangkan di Australia di sini nggak mesti. Di situ setiap setiap pelaksana pendidikan mereka hanya diberikan standar yang harus dicapai A, B, C. Kemudian bagaimana untuk mencapai standar tersebut terserah nanti ke lembaga-lembaga pendidikan untuk menjalankan. Tapi yang satu yang bagus di Indonesia saat ini adalah ketika memang ujian nasional itu nggak ada. Nah, belakangan kita udah melihat ketika Nadiem udah di posisi banyak inovasi yang bagus, termasuk terakhir ketika saya melihat bahwa nggak wajib untuk skripsi bagi anak S1 itu sudah tepat, tapi kita telat. Nah, negara Eropa, Australia ini juga sama, mereka udah nggak mewajibkan skripsi itu mungkin udah puluhan tahun yang lalu. Mereka udah nggak, karena skripsi bukan salah satunya standar untuk mengukur kemampuan lulusan dari universitas. Kadang-kadang anak-anak ini bisa diganti dengan proyek lain, kemudian bisa diganti dengan aktivitas-aktivitas riset yang lain dalam bentuk bisa jadi paper atau jurnal, atau ada juga yang mengambil projects, dan ini nggak wajib di negara-negara seperti negara European countries atau juga di Australia. Mungkin itu, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ini sangat menarik. Tadi ada disinggung sama Pak dosen atau Bang Arifin bahwa itu di setiap negara bagian yang ada di sana itu ada otonom. Jadi memang mereka setiap negara otonom itu memiliki kebijakan masing-masing. Nah, tapi yang sangat anehnya kalau di Indonesia itu cuma ada satu daerah yang otonomi khusus ya. Jadi dengan adanya aturan yang berbeda ya. Walaupun di tingkat pendidikannya memang harus ada kaitan pengaruh dari pusat. Tapi kalau untuk membahas masalah otonom yang ada di sana itu gimana Pak dosen? Apa misalnya untuk mereka itu fokus ke pendidikan berarti aturannya berbeda atau dengan yang lain juga diatur juga Pak dosen? Yang lain sama juga, termasuk karena bicara tentang otonomi daerah itu
itu luas Pak, karena di situ ada pembangunan ekonomi, nanti ada politik, kemudian banyak hal, termasuk misalnya pengelolaan ekonomi juga berbeda. Kecuali keamanan security. Security itu baru berpusat, misalnya di sini berpusat ke Canberra, semua ke ibu kota, tapi selain keamanan dan hubungan internasional juga biasa berhubungan dengan pusat Kementerian Luar Negeri mereka, itu di Canberra. Tapi selain itu biasanya setiap state itu punya otonomi sendiri. Misalkan setiap state di sini dia punya kewenangan untuk mengelola aset daerahnya masing-masing. Misalkan di Western Australia tempat saya tinggal, saya nggak terlalu paham di negara lain, di state lain, tapi di Western Australia ini pemerintah negara bagian di sini itu sangat fokus mengembangkan mining pertambangan. Karena Australia ini terkenal sebagai salah satu negara pertambangan terbesar di dunia. Dan pusatnya itu paling besarnya itu salah satunya itu di Perth, di Western Australia. Makanya di sini itu perusahaan-perusahaan mining terbesar di dunia ada di sini. Ada BHP, dan berbagai macam perusahaan mining terbesar di dunia ada di sini. Karena memang Australia itu ekonominya itu bergantung sangat besar dari mining. Seperti saya bilang di awal itu penduduk di Australia ini cuma sekitar 26,5 juta, tapi ekonomi dia saat ini sekitar di peringkat 13 dunia. Kenapa dia bisa bisa sangat kaya, bisa sangat besar GDP-nya, sedangkan populasinya kecil, sedangkan di Indonesia itu seperti kita ketahui, ekonomi kita itu ditopang oleh consumption, domestic consumption atau konsumsi dalam negeri, sehingga ekonomi kita kuat dan peredaran uang tinggi. Tapi kenapa Australia penduduknya kecil, konsumsi dalam negerinya seharusnya nggak setinggi kayak di Indonesia dan sebagainya, tapi kenapa eh, keuangan GDP-nya lebih besar? Itu salah satu faktornya disebabkan oleh sektor industri di sini. Sektor industri pertambangan di sini itu sangat besar. Karena bisa dibilang pendapatan Australia dari mining itu bisa apa ya, bisa membantu dia untuk untuk membiayai semua proyek pembangunan dia, termasuk dia bisa membantu memberikan international aid, bantuan internasional, seperti misalnya di Indonesia teman-teman bisa lihat ada Australian Award. Nah, ini yang berbeda. Ketika teman-teman melihat kenapa Australia ini negara dengan penduduk kecil, tapi ekonominya bisa besar, salah satunya itu karena industri di sini itu berkembang cukup bagus. Terutama sektor mining. Dia itu memang salah satu yang terbesar di dunia. Em, jadi bahas setiap state di sini mereka memang punya otonomi khusus khusus sendiri, tapi saya memang nggak tahu detail terkait state yang lain, karena memang Australia sangat luas. Karena kayak saya bilang di awal itu dari sini aja ke Canberra, ke ibu kota, itu sekitar 5-6 jam, sangat jauh. Dan dari Canberra, ibu kota, ke Sydney itu juga lumayan, karena memang Australia ini negara tanahnya besar, penduduknya dikit, jadi ya seperti itu, lebih banyak domba dan biri-biri dibandingkan populasi manusia. Oh, jadi pantesan Pak Dosen ya, karena Indonesia saja mengambil sapinya dari atau Betul. daging daging untuk stok di nasional aja ngambil dari Australia. Memang yang dibilang Pak Dosen tadi ya, lebih banyak biri-biri atau sapi yang dipelihara di sana dibandingkan penduduknya. Nah, terus ini untuk masalah kesejahteraan gimana Pak Dosen? Kesejahteraan setiap penduduk yang ada di sana. Nah, GDP per kapitanya gimana? nah ini kan kalau bicara tentang kesejahteraan, ini kan bicara tentang berhubungan dengan pembangunan di sini, berhubungan dengan juga bagaimana situasi ekonomi di Australia. Nah, saya saya sudah pernah di Eropa, saya sudah pernah lihat di Inggris bagaimana, dan beberapa negara di Eropa juga. Ketika saya bandingkan dengan Australia, kalau bicara tentang kesejahteraan, Australia ini masih jauh di atas negara-negara Eropa. Kecuali ketika bicara tentang Scandinavian countries ya, negara-negara Skandinavia atau seperti beberapa negara tertentu. Tapi kalau secara kesejahteraan, Australia ini kalau nggak salah dia berada dia salah satu di sekitar 20-an negara pendapatan terbaik di dunia. Jadi GDP per kapita di Australia ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan orang Amerika sekalipun.
sama Inggris juga lebih tinggi di sini, sama negara-negara maju lain relatif lebih tinggi di sini, kecuali dibandingkan dengan Luxembourg atau negara seperti negara kecil di Eropa. Belgium mungkin hampir sama, tapi secara kalau kita melihat in term of economy di sini, bisa dibilang prosperity rakyat di sini itu menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Makanya banyak orang-orang dari luar negeri, mereka itu berbondong-bondong datang ke Australia, sehingga sampai pada satu titik Australia itu bekerja sama dengan Indonesia itu supaya tidak terjadi illegal imigran masuk melalui perairan ke Australia. Saking mereka itu sangat kewalahan, saking mereka itu sangat strict dalam immigration policy-nya mereka. Karena pada dasarnya pendapatan di Australia ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain. Jadi kalau Baha mungkin ada kesempatan ke sini, kerja di sini itu, dibayarnya itu bukan per bulan, dibayarnya itu per 2 minggu. Nah, jadi ini setiap gaji orang di sini itu bayarnya per 2 minggu sekali. Tapi biaya biaya juga kehidupan di sini, misalnya biaya akomodasi, biaya tempat tinggal juga bayarnya per minggu sekali. Jadi kalau kita di negara lain biasanya sewa tempat tinggal itu sebulan bayarnya per bulan, di sini bayarnya per minggu. Karena memang tingkat pendapatan mereka lebih tinggi. Eh, Tingkat pendapatan di Australia saat ini kalau nggak salah itu sekitar 65 rata-rata ya. Rata-rata itu kalau nggak salah di sekitar 65.000 Australian dollar. 65.000 Australian dollar per tahun. Itu ibaratnya berarti 650 juta per tahun. Itu rata-rata ya, garis tengah ya. Garis tengah. Tapi ada yang lebih tinggi, ada juga kadang-kadang lebih rendah. Itu 650. Sedangkan Indonesia kita berada di sekitar 34 ribu. Kita sekarang mungkin tahun depan kita bisa beranjak sekitar 5 ribuan. Sedangkan di sini 60. Tapi kita USD itu mungkin kalau di transfer ke AUD mungkin kita di sekitar sekitar 5 ribuan juga, kalau 5-6 ribu Australian dollar. Tapi kalau Aus di sini mereka sudah mencapai 65.000 Australian dollar. Jadi perbandingan antara GDP per kapita yang sangat jauh. Makanya dia berada sekitar, kalau nggak salah, sekitar 20-an negara dengan pendapatan terbaik di dunia. Jadi nggak heran kalau di sini itu, kadang-kadang saya ketemu teman-teman dari Inggris, ketemu dari Jerman, semalam masih ketemu dari Prancis. Mereka pindah dari sana ke sini, karena alasannya mencari kerja di Eropa itu sekarang lebih susah dibandingkan untuk bekerja di Australia. Nah, tapi ini sebenarnya bekerja di Australia nggak dalam artian gampang juga ya sebenarnya, tapi karena mereka memang punya kualifikasi. Sehingga mereka melihat tantangan bekerja di Australia ini eh, apa ya saya bilang, memenuhi kualifikasi atau standar yang dibutuhkan. Setelah itu bisa terpenuhi dan teman-teman bisa bekerja di sini, pendapatannya cukup bagus, saving cukup bagus, tapi ada konsekuensi. Nah, di sini ketika pendapatan tinggi, maka demand dari pekerjaan di sini juga tinggi. Jadi em, eh, apa ya istilahnya, you get more, you give more. Jadi ibaratnya nggak seperti istilah asal kerja dapat pendapatan besar, nggak juga. Memang di sini itu kerjanya kadang-kadang lebih capek dibandingkan kerja di Indonesia. Baik kerja fisik atau kerja di office, kadang-kadang lebih capek. In term of tadi kesejahteraan, eh, di sini itu bahwa yang bagus itu adalah sosial apa ya, program sosialnya dari pemerintah di sini sangat bagus. Di sini itu ada ibaratnya social security policy-nya itu sangat sangat apa ya, sangat mapan, sangat established, sehingga mereka itu sudah mempunyai instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk memitigasi apabila masyarakatnya atau warga negaranya itu mengalami economic issue. Misalnya ada masalah keuangan, atau ada masalah kesejahteraan, atau ada masalah mereka misalnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada uang untuk kebutuhan dasar, dan itu semua sudah direncanakan dengan baik oleh pemerintah Australia. Di sini itu ada berbagai macam program yang memang disasar ke residennya mereka,
khusus untuk citizen dan permanent resident. Di sini itu besar populasi juga yang kadang-kadang bukan warga negara tapi mereka PR. PR itu permanent resident dan mereka dapat benefit yang sama dengan citizen kecuali hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam politik. Jadi kedua kelompok tersebut itu mereka itu sudah didukung dan dilengkapi oleh social instrument, economic instrument yang sangat baik dari negara sehingga masalah-masalah sosial itu dapat terhindari. Tapi bukan dalam artian bahwa di sini nggak ada orang yang minta-minta sedekah, ada juga kadang-kadang satu dua. Tapi bukan karena pada dasarnya dia nggak ada uang, tapi pada dasarnya karena dia mungkin enggak mengelola bantuan sosial dari pemerintah dengan baik. Di sini itu bantuan sosial dari pemerintah diberikan dengan merata dengan standar yang bagus ke semua keluarga dan ke semua orang yang menjadi warga negara atau PR yang membutuhkan. Tapi ada standar tertentu. Dia dihitung berdasarkan pendapatan dari setiap keluarga. Dia dilihat di situ pendapatan keluarga itu berapa, dia memenuhi batas standar minimum atau enggak. Ketika dia nggak memenuhi batas standar minimum, itu dihitung berdasarkan jumlah orang dalam keluarga dia, berapa anak yang dia punya. Misalnya anak dua, berarti standarnya lebih tinggi. Kemudian kalau ada anak 3 orang, mungkin standarnya lebih tinggi, kemudian dihitung. Apabila pendapatan dari keluarga ini nggak mencukupi, kemudian negara akan mensubsidi pendapatan dan ditransfer langsung ke setiap akun dari setiap center, namanya Centerlink di sini. Setiap akun dari keluarga. Nah, ini instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa setiap warga negaranya dia dapat pendapatan minimum untuk membiayai kebutuhan dasar. Ini yang berbeda dengan kita. Karena pada dasarnya memang Australia punya uang, nah penduduknya pun nggak sebesar kita, dan dia bisa melakukan. Nah, di sini kalau bicara kesejahteraan, pada dasarnya negara hadir dengan sangat baik, dengan instrumen yang bermacam ragam, tapi dalam konteks ini, Pak, enggak serta-merta bahwa setiap warga di sini itu happy. Nah, ini hal berbeda ya. Misalkan sekarang ini di Australia sedang banyak isu tentang misalnya harga properti rumah itu sangat tinggi. Misalkan di sini hal yang paling simpel itu banyak orang Aceh itu pindah dari Sydney, pindahnya ke Perth. Itu sangat banyak. Hampir hampir 50-an lebih mungkin orang Aceh pindah dari Sydney ke Perth. Yang mereka sudah hidup dan tinggal di Australia mungkin 10-20 tahun. Kenapa? Gara-gara harga properti di sana itu sangat tinggi. Nggak cuma di sana, di seluruh Australia. Cuma di sana mungkin sedikit lebih tinggi. Karena harga properti di sini itu lebih lebih besar dikontrol atau dikuasai oleh open market. Jadi memang harga harga tiap tahun naik dan orang Australia ini kadang-kadang juga ngeluh untuk beli rumah di sini itu sangat mahal, sangat tinggi. Kemudian mereka kadang-kadang nggak bisa beli. Kemudian kalau mereka bisa beli, mereka harus ke tempat yang lebih jauh dari kota. Mereka harus dapat instrumen subsidi dari pemerintah dan sebagainya. Jadi pada satu sisi memang mereka dipenuhi semua kebutuhan dasar, uang untuk kebutuhan dasar living cost-nya terpenuhi, tapi nggak serta-merta semua orang di Australia ini hidup dengan kemewahan. Nah, kadang-kadang saya sering ketemu juga orang-orang Australia sini, mereka komplain juga dengan hidup di Australia ini kadang-kadang berat juga. Mereka ada juga yang masih kadang-kadang tuh ngeren rumah, nggak bisa beli rumah karena harga properti sangat tinggi. Tapi saya nggak bandingin dengan harga properti di tempat sekarang Bahar lagi tinggal. Eh, tapi memang secara konteks di Jakarta kadang-kadang lebih tinggi. Cuman pada dasarnya kalau kesejahteraan kayak Bahar tadi, kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik di sini. Karena apa? Negara punya pendapatan yang sangat besar karena dia itu GDP-nya sekarang 1,7 triliun US dollar. Dia sekitar 13 atau 14 ekonomi terbesar kalau nggak salah. Kalau nanti buka list 20 negara terbesar ekonomi di dunia, G20, kayaknya Australia berada di sekitar nomor 13. Kita di 18 atau 17. Oh, kita 16 sekarang udah. Oke, kalau nggak salah ya. Ya, tapi nggak dalam artian bahwa ketika lihat negara maju, nggak dalam artian ketika semua orang di situ kebutuhan minimumnya terpenuhi dan mereka happy, nggak juga. Banyak juga di sini itu
orang-orang Australia ini mengalami masalah keuangan ketika mereka berhubungan dengan apa ya masa tua. Karena gini, life ekspektasinya di sini itu termasuk satu yang paling tinggi di dunia. Umur-umur apa ya? Umur-umur orang di Australia ini kadang-kadang rata-rata mereka bisa capai 70 sampai 80 tahun. Nah, ketika mereka habis masa produktif untuk bekerja di sekitar 60-an tahun, mereka ini harus hidup menggunakan mortgage atau menggunakan uang pensiunnya mereka dan sebagainya. Nah, ini itu kadang-kadang ada terbatasan. Nggak semua orang sama. Ada yang bagus, ada yang nggak. Dan kadang-kadang nggak semua orang mendapatkan yang sama. Sedangkan living cost-nya di negara seperti Australia yang mengadopsi sistem open market ekonomi sedikit lebih liberal dibandingkan kita, itu harga pasarnya itu kadang-kadang tiap tahun itu terus naik, grafiknya sangat tinggi, living cost selalu naik. Nah, di situ demand untuk apa ya pengeluaran itu semakin tinggi. Nah, ini kadang-kadang jadi tantangan juga bagi negara maju. Jadi dalam artian saya bilang nggak semua orang di negara maju itu akan merasa happy, sejahtera. Pada dasarnya iya. Negara hadir untuk men-set standar instrumen untuk mendukung social prosperity for the people, tapi nggak semua. Mungkin gitu, Pak. Kalau saya Ini bahas itu semua, nanya tat- takut pertanyaan lain deh nggak Enggak, tadi ada disinggung masalah ini lansia. Ini sangat menarik pada saya. Jadi saya mengaitkan masalah lansia ini dengan negara Jepang. Negara Jepang itu lansia kan kebanyakan tinggal di desa, tinggal di daerah perkampungan. Karena orang-orang muda, generasi mudanya lebih memilih untuk bekerja di perkotaan. Apakah di Australia itu sama juga, Pak Dusun, seperti di negara Jepang? Eh, di Karena tadi kan sini ada dibahas masalah bahwa di negara Australia itu untuk stresnya sangat tinggi juga, masalah kebutuhan pembelian aset ya sangat harganya sangat tinggi. Itu. hmm. Eh, saya nggak tahu detail seluruh Australia, tapi kalau yang sekitar yang saya tinggal, tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang demografi atau landscape-nya Australia ini berbeda, Pak. Misalkan di Eropa, eh, di Jepang, di Eropa lah banyaknya. Itu orang biasa pensiun kerja itu memang pindahnya ke desa atau pindahnya ke rural area istilahnya, bukan di urban area. Tapi masalahnya Australia ini penuh dengan gurun. Australia ini datarannya sangat luas dan dia itu apa ya tanahnya itu luas sekali. Sedangkan penduduknya seperti saya bilang itu seperti di Western Australia ini, kalau dihitung luas itu sangat luas, tapi penduduk di Western Australia ini kalau nggak salah sekitar 2 juta sekian. Itu ibaratnya sangat kecil, sedangkan kawasannya itu hampir apa ya, hampir gabungan beberapa provinsi kita di Indonesia. Tapi penduduknya mungkin sama Aceh aja setengahnya. Sehingga kalau mereka pindah ke tempat rural area, ke tempat pedesaan, nggak ada kehidupan. Jadi Hmm. berbeda dengan di Eropa. Di Eropa itu terjadi seperti itu karena memang secara ukuran negara itu lebih kecil. Ketika negara lebih kecil, maka distribusi public facilities-nya itu lebih bisa terjangkau sampai ke pedesaan. Sedangkan di sini nggak bisa karena memang makin dia pergi ke pinggiran, dia ketemu gurun. Jadi memang nggak ada kehidupan. Mungkin negara bisa saja membangunnya, tapi masalahnya ketika dia bangun nggak ada populasi orang. Sehingga orang itu tetap tinggal enggak di pusat kotanya, tapi memang di bagian suburb. Istilahnya di sini suburb yang suburb itu mungkin ibarat kalau kita di Jakarta itu apa ya? Daerah-daerah penyangga ibu kota lah kita bilang. Daerah-daerah penyangga ya. Di sini orang banyak tinggal sih, tapi jarak untuk ke pusat ke urban area pun nggak terlalu jauh. Tapi nggak ada istilah, mungkin ada satu dua, tapi nggak mayoritasnya nggak seperti yang di Jepang, nggak seperti yang di Inggris saya lihat, nggak seperti di Jerman dan sebagainya, yang memang orang-orang tua tuh banyak di desa, anak muda yang urban yang pindah ke ini kawasan perkotaan. Tapi di sini itu karena memang penduduknya jarang-jarang. Di sini tuh satu yang paling unik nih. Misalnya teman-teman yang udah lama di Jakarta, kalau ke Australia, khususnya daerah-daerah saya ya, selain Sydney ya, selain Sydney,
itu teman-teman tuh ketika udah melewati jam 5 sore, itu mall-mall dan supermarket itu udah tutup. Itu sore mereka itu udah sepi. Eh, jam 6 sore itu di jalan udah mulai sepi, di supermarket khususnya supermarket itu udah close. Jadi nggak ada kehidupan malam yang banyak. Mungkin kalau klub ada, klub bar ada, cuman nggak ada misalnya kayak di Indonesia itu malam hari kita masih melihat keramaian dan sebagainya. Di sini nggak ada. Karena apa? Orang balik ke rumah, aktivitas istirahat dan sebagainya. Kemudian populasi sedikit, mereka lebih menikmati waktu dengan keluarga, sehingga teman-teman di sini apa ya? Yang udah biasa di Jakarta, ketika awal-awal datang sini itu seperti eh, sedikit seperti nggak ada kehidupan. Karena saya juga Iya. merasakan ketika saya datang di sini, habis saya mungkin dari kampus, habis saya mungkin aktivitas, saya nggak tahu pergi kemana karena supermarket banyak yang tutup. Kemudian malah ini yang unik nih, hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau di Indonesia kadang-kadang kita buka supermarket sampai lebih lebih lama dibandingkan hari lain. Di sini hari Sabtu dan hari Minggu tutupnya itu lebih cepat dibandingkan hari-hari lain. Karena hari Sabtu dan Minggu itu waktu mereka istirahat dan santai. Nah, itu yang sedikit beda. Kemudian culture untuk nongkrong, culture untuk apa ya, habis pulang kerja kayak di Jakarta, kemudian kita duduk di kafe, nongkrong di Starbucks dan sebagainya, itu nggak ketemu di sini. Habitnya itu berbeda. Jadi cultural society-nya itu sangat berbeda. Misalkan teman-teman yang mungkin yang sering di Jakarta atau kota besar, rata-rata itu kita berkumpul sama teman-teman itu ketika kita selesai dari kegiatan kerja atau kegiatan belajar dan sebagainya. Misalkan kita di Jakarta tuh pulang selesai kantor jam 5 jam 6 sore, kemudian kita masih habis dari situ kita mau ketemu teman sampai jam 8 9 malam baru pulang ke rumah dan sebagainya. Di sini nggak ada culture itu. Mereka khususnya boleh jam 5 atau jam 6 kelar rata-rata ya. Habis itu mereka langsung balik, jalan sepi, nggak ada orang, yang tinggal tuh biasa orang Asia. Atau mungkin pun ada pekerjaan di hari Sabtu atau hari Minggu, di weekend kadang-kadang ada kerja, rata-rata orang lokal itu nggak mau. Yang kerja itu orang Asia. Rata-rata orang Asia itu dalam tanda kutip itu mereka nggak masalah capek, yang penting dapat uang. Nah, ini culture society-nya berbeda di sini. Jadi teman-teman tuh apa ya, ketika melihat atau mendengar negara maju itu nggak semua seperti yang kita bayangin. Di sini itu biarpun dia sangat stabil ekonomi dan sebagainya, tapi kadang-kadang eh, social interaction-nya itu nggak seperti kita negara-negara di Asia, negara yang lebih sunyi. Tapi ini berbeda kalau teman-teman misalnya ke Sydney. Sydney itu karena dia kota paling besar di Australia, lebih rame. Tapi serame-rame sehedon-hedonnya sini masih lebih lebih hypingnya Jakarta lah. Karena memang negara maju itu khususnya non-Asia, mereka itu lebih kepada orientasi menikmati waktu, bukan apa ya, memforsir diri untuk bekerja terlalu berat, tapi bagaimana life balance itu mereka bisa dapatkan antara bekerja dan juga apa ya, relax relax untuk santai atau untuk menikmati waktu sama keluarga atau menikmati waktu sendiri, itu harus balance. Kalau kita di Indonesia, kita selalu mengadopsi istilah seperti work hard and then play hard, atau bekerja sangat keras kemudian menikmati dengan cukup bagus. Di sini itu orang ini nggak mau bekerja sangat keras, yang penting kerjanya bisa produktif, kerja bisa menghasilkan uang, baru menikmati dengan bagus. Jadi itu beda mindset. Kalau kita di Jakarta selalu ditanamkan, ya udah kerja aja keras, kerja sampai malam, lembur sampai berminggu-minggu dan sebagainya. Yang penting uang dapat banyak, kemudian liburan. Orang di sini enggak. Mindset di sini tetap yang penting kerja, enggak. Jangan sampai kerja membuat kamu enggak happy. Jangan sampai kerja itu membuat kamu pressure and then you get like stress dan sebagainya. Di sini enggak mau itu. Yang penting mereka itu bisa balance antara bekerja dan menikmati hidup. Tapi ini berbeda ya, karena pendapatan mereka secara rileks saja mencukupi untuk memenuhi standar sosial mereka. Di kita, kalau kerja nggak terlalu di force, nggak terlalu dipaksain,
kita kadang-kadang pendapatan kita rendah di Indonesia, kecuali pekerjaan tertentu. Nah, ini berbeda, Bang. Jadi kalau kita lihat tadi yang dibilang Pak dosen bahwa tadi untuk waktu tertentu seperti weekend, kalau di sini orang yang sangat konsumtif sampai tengah malam baru pulang karena malam minggunya sangat panjang. Tapi kalau di sana singkat ya. Jadi Ini bioskop cepat bangkrut di sana. eh, ya, tapi enggak, karena gini. eh, nah, ini menarik nih di sini. Di sini harga apa ya, biaya untuk kegiatan bisnis agak tinggi, sehingga pendapatannya juga bagus. Dalam artian gini, mereka memang buka sebentar, tapi memang produk yang mereka jual itu dengan harga yang cukup bagus karena memang pendapatan orang di sini tinggi, sehingga barang-barang yang mereka jual juga tinggi, sehingga memang return-nya juga bagus. Itu yang membuat mereka juga bertahan. Nggak seperti di Indonesia berlomba-lomba murah supaya laku karena kejar kuantitas. Oh, kejar kuantitas. Kalau di sini nggak, mereka kejar kualitas. Jadi mereka memang buka usaha karena nggak mesti harus lama, tapi mereka di sini berfokus pada sustainability. Jadi kualitasnya difokuskan, kemudian berkeberlanjutan. Karena memang ketika dia berlanjut, ada sustainability, di sini itu produk barang ini cukup bagus, cukup mahal. Makanya rata-rata orang di sini, paham, khususnya bagi orang apa ya, student atau juga orang-orang Asia, mereka jarang makan di luar. Mereka akan masak. Kenapa? Karena perbedaan antara masak sendiri dengan makan di luar sangat jauh. Misalkan saya beri contoh, mungkin kalau makan di luar, sekali makan rata-rata paling standar ya, paling standar di sini mungkin sekitaran eh, 15 sampai $20. 15 sampai 20. Ibarat 200.000 itu ini paling biasa aja ya. Yang paling ini biasa ya, 15 sampai $20 itu sekali makan. Sedangkan dia masak sendiri, mungkin dia tinggal cuma butuh sekitar $3. Nah, kalau kalau dia makan di luar 3 kali, misalnya tadi 15 sampai $20, maka dia menghabiskan sekitar $60 per hari, 600. Jadi anak mahasiswa pasti nggak akan mungkin. Ya kan, ada orang-orang nggak mungkin segitu. Rata-rata makanya setiap orang di sini itu masak. Mereka masak sendiri karena perbedaan itu mungkin masak itu, kalau masak sendiri mungkin production cost-nya mungkin sekitar 30% dari makanan yang harganya apa ya, beli di luar. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi, Pak? Baik, Pak Dosen, ini kita bicara masalah imigran ya. Imigran kita tahu Nah, di Australia itu sangat banyak, apalagi ada beberapa warga hmm, Foba yang dulu pernah tinggal di sini, jadi mereka ya. bekerja di Australia ya dengan cara legal, yaitu walaupun dengan kerja di perkebunan, tapi mereka alhamdulillah ya bisa pulang pergi ke Indonesia. Jadi apalagi ada beberapa alumni yang sudah permanen residen ya, yang ada di kawasan Australia. Itu untuk imigran yang ada di luar dari Indonesia itu gimana Pak Dosen? Apakah ada berat untuk aturannya atau gimana? Em, ini saya nggak, karena ini terlalu luas kalau bahas tentang immigration policy, ini memang sangat luas karena beragam. Australia ini terkenal sebagai salah satu negara dengan kebijakan imigrasi terketat di dunia. Salah satu yang paling ketat di dunia itu Australia. Kenapa? Karena tingkat ketertarikan masyarakat internasional untuk berimigrasi ke Australia ini salah satu yang paling tinggi di dunia. Seperti di Kanada juga. Tapi Australia lebih tinggi dibandingkan Kanada karena memang secara lokasi dia lebih lebih bagus, lebih menggiurkan. Nah, bekerja di Australia ini apa ya? Mungkin gini, imigrasi ke Australia ini mungkin ada beberapa motif atau beberapa tujuan. Ada yang mungkin orang berimigrasi ke sini untuk bekerja, ada juga orang yang berimigrasi ke sini untuk belajar atau untuk ada juga yang sekedar untuk mungkin tinggal. Nah, ini berbeda nih orientasinya. Karena ketika bicara tentang imigran, karena eh,
motif dan alasan itu berbeda-beda. Ada juga orang dari Timur Tengah, Pak. Mereka berimigrasi ke sini itu bukan karena sekedar pendapatan, tapi karena mereka itu membutuhkan tempat tinggal baru yang lebih aman, yang lebih kondusif. Jadi memang motifnya berbeda. Tapi bicara secara umum yang teman-teman Foba lihat, mungkin banyak dari teman-teman kita mungkin di sini itu dengan tujuan bekerja dan cari uang. Kenapa? Memang jawabannya ya karena seperti di awal tadi, pendapatan di sini itu jauh lebih tinggi. Itu satu. Yang kedua, eh, pekerjaan di sini itu, biarpun dia bekerja biasa, misalkan dia jadi DJ itu cuci piring, dia cuci piring, itu pendapatannya itu masih berdasarkan standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah lokal. Jadi misalkan di sini itu sekitar, saya lupa persisnya, minimumnya mungkin 20-an, 23 atau 22 segitu dolar per hour, per jam. Nah, itu minimumnya itu dihitung per jam di sini, bukan per hari. Jadi standar itu berlaku untuk setiap pekerjaan, enggak seperti di Indonesia. UMP kita, misalkan kita contoh di Jakarta saja. Upah minimum kita itu berlaku sudah pasti di semua perusahaan, sudah pasti di lembaga-lembaga yang apa ya, lembaga hukum, tapi tidak di UMKM. Ketika teman-teman mungkin lihat orang yang bekerja di kafe, orang bekerja di kios kecil atau dan sebagainya, mereka dibayar di bawah UMKM. Jadi ada suatu kesenjangan di kita di mana sektor formal di Indonesia itu akan mengikuti undang-undang kita berdasarkan upah minimum pekerja. Tapi sektor informal nggak ada karena memang nggak ada pengawasan. Makanya teman-teman kadang-kadang lihat orang yang bekerja di sektor informal di kita itu dibayarnya kadang-kadang berdasarkan nego dengan pekerja berapa, kadang-kadang di bawah UMP. Tapi di sini semua pekerjaan dia nggak mengenal istilah formal dan informal, tapi semua pekerjaan harus berdasarkan standar minimum untuk pembayaran. Per jamnya berapa? Per jamnya 20 sekian. Nah, dihitung dia per jam, nanti berapa jam dia dihitung per hari. Nah, ini yang membuat orang tertarik ke Australia itu memang rate per hour-nya itu cukup bagus, cukup baik, menggiurkan, sehingga banyak orang berimigrasi ke sini. Nah, ini yang membuat bekerja di Australia tidak mengenal dia apa yang dia kerjakan, mau dia bekerja cuci piring, mau dia bekerja di kantor, mau dia bekerja kutip sampah, standarnya itu bagus. Standarnya itu dijamin oleh negara. Setiap pemberi kerja itu mereka udah terikat peraturan sehingga dia itu harus membayar setidaknya kalau nggak lebih berdasarkan minimum. Nah, tapi rata-rata memang kebanyakan itu membayarnya jauh di atas standar tadi. Apalagi kalau bekerja dengan tempat yang bagus, standarnya itu kadang-kadang kalau batas atas itu nggak ada batasan. Batas atas itu bisa setinggi apa saja, tapi batas bawah tadi ya begitu. Tapi rata-rata kalau pekerjaan bagus biasanya berkali-kali lipat dari minimum standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tapi kuncinya gini, Bang. Memang kalau dengar tadi bayaran memang sangat menggiurkan, tapi nggak semua apa ya orang datang ke sini itu akan bekerja seperti eh, apa ya dengan mudah, dengan santai. Di sini itu kadang-kadang tuntutan untuk bekerja itu sangat berat. Karena di sini dibagi dua, ada yang bekerja itu dituntut untuk bekerja dengan fisik yang sangat kuat, ada juga dituntut dengan kepala yang harus bekerja lebih lebih dominan. Tapi dua hal ini. Tapi ketika kita ngambil posisi yang fisiknya lebih dominan, di sini itu kerjanya betul-betul berat. Nggak seperti kita di Indonesia santai, ketika kita udah diberikan pekerjaan, memang betul-betul berat. Dan kalau nggak kuat, ya sangat capek. Tapi kalau bekerja menggunakan lebih ke kantor, lebih banyak ke non fisik. Nah, request productivity itu tinggi. Nah, jadi ibaratnya memang return-nya yang kita dapatkan dari bekerja di sini bagus, tapi demand dan tuntutannya itu juga tinggi. Itu sebanding.
nggak mungkin, nggak ada istilahnya kita cuma santai-santai kerja di sini dan sebagainya, pendapatannya bagus, hidupnya kerjanya cuma biasa-biasa aja, nggak. Kerja di sini kadang ada ada suatu perspektif yang mungkin teman-teman yang sudah di Australia ya. Kadang-kadang mereka sering bilang bekerja di Australia ini jauh lebih berat daripada bekerja di Australia. Eh, Ketika bicara tentang load kerjanya ya. Tapi memang satu sisi konsekuensinya itu pendapatannya, feedbacknya itu bagus. Nah, jadi itu memang selalu beriringan, Pak. Kerja lebih capek, pendapatan lebih bagus. Nggak mungkin kerjanya santai-santai, pendapatannya bagus. Nggak. Kadang-kadang ada teman di sini, berapa bulan lalu tuh ada anak Aceh juga. Kerja di sini, ngambil visa WHV, Working Holiday Visa, kemudian bekerja di sini. Pendapatan bagus, tapi kadang-kadang mereka berpikir gini, mereka curhat gini, apa ya, pendapatan bagus, tapi kerjaanku kerja di peternakan ayam, di kandang ayam, membersihkan kotoran-kotoran unggas ayam, dan itu seperti kok di Indonesia kita kita nggak akan mau untuk mengerjakan itu. Kita nggak akan apa ya, nggak akan sanggup untuk mengerjakan itu, nggak suka. Tapi di sini mereka mengerjakan seperti itu. Tapi memang konsekuensinya itu pendapatannya bagus. Mereka memang dibayar berdasarkan standar. Ya, yang pengen saya bilang adalah nggak semua pekerjaan yang ada di Australia ini kadang-kadang membuat kita happy. Kalau masalah pendapatan oke, tapi jenis pekerjaannya nggak semuanya itu kadang-kadang happy. Kadang-kadang kita itu harus bekerja suatu pekerjaan yang kadang di Indonesia kita kita nggak pernah ngebayangin kita akan ngerjain hal-hal seperti itu. Nah, tapi satu hal yang nanti kita akan belajar ketika kita pindah ke negara maju adalah ketika kita pindah ke negara maju yang dimana ekonomi competition-nya sangat tinggi, gengsinya kita itu turun. Nah, karena tingkat apa ya, tingkat kepedulian kita kepada lingkungan sosial itu rendah, tingkat kita lebih cuek kepada orang di sekitar, kita nggak banyak kenal teman di sini, sehingga kita lebih menurunkan gengsi. Sehingga kadang-kala ada pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang, kita bisa kerjakan. Karena di negara seperti Australia ini nggak bisa terlalu milih-milih. Kalau mau milih-milih, mereka kualifikasi yang kita bawa itu harus cukup bagus. Kalau kualifikasi nggak cukup bagus, ya udah siap untuk bekerja dengan ke segala jenis pekerjaan. Dan di sini rata-rata teman-teman memang saya lihat itu gengsi nggak ada. Banyak juga yang teman-teman di sini kadang-kadang cleaner, termasuk mahasiswa. Banyak mahasiswa itu cleaner, ngepel sekolah, vakum sekolah, nyapu sekolah. Mungkin kalau di Indonesia disuruh pun nggak mau, tapi di sini mau. Nah itu hal berbeda, Pak. Baik, Pak Dosen, saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan yang ada di Australia. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung, ada Bang Suhajat, ada Bang Yusuf Kardawi, ada Rizky Ada Azhari Pak Saputra. Caleg, semoga lancar di Ya, ya, semoga terpilih ya. Amin, amin, makasih. Itu baju udah kuning tuh bang, Golkar. Oh, ada merek Golkar nih baju. jadi kepada teman-teman yang ada unek-uneknya untuk bertanya, silakan. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ada di sini untuk bertanya kepada Pak dosen. Saya ingin menanyakan. Siap-siap, Ya. lanjutkan Pak Caleg. Ya, terima kasih moderator Jakfar. Salam kenal semuanya teman-teman bagi yang belum kenal. Terima kasih atas kesempatannya. Bang, mau nanya nih. eh, yang udah berada di negeri Kangguru ya kan? Asik. Yang pertama pokoknya semoga lancar segala kegiatannya di sana. Amin. Balik ke Indonesia makin baik apa bisa mengajarkan kami adik-adik nih jadi termotivasi nih ke sana Amin, gitu insya kan. Allah. Nah, ini selain memberikan motivasi hari ini sangat-sangat menyenangkan bagi kami yang mendengarnya. Jadi misalnya contoh nih, misalnya Jos pengennya ke Australia. Nah, terus tapi Jos nih kurang kali bahasa Inggris, nah kayak gitu. Jadi kan kita takut nih, kayak mana aku mau kerja di sana, walaupun itu bisa, tapi
Aku nggak pede aja ngomong sama warga Australia nanti Betul. karena aku udah kurang bisa gitu kan. Nah, itu gimana kita menghadapi hal-hal yang seperti Iya, itu kan? Jadi down tuh rasanya kita nggak bisa ke sana gitu. betul. Mohon arahannya. Oke, itu yang tadi emang saya lupa kasih gambaran tentang cultural shock. Jadi ada satu aspek yang mungkin tadi saya kelupaan menjelaskan ada ketika kita pindah dari satu negara ke negara lain ada istilahnya cultural shocks. Itu suatu bidang dalam ilmu komunikasi dan kebudayaan. Rata-rata orang yang berpindah dari satu negara ke negara lain ketika dia menghadapi ke culture yang baru, lingkungan yang baru, dia akan menghadapi yang nama cultural shock. Cultural shock itu di mana seseorang itu kaget dengan lingkungan baru, dengan budaya baru, kemudian penyesuaiannya yang berbeda dan sebagainya. Dan salah satu aspek dari cultural shock itu bahasa. Aspeknya banyak, ada bahasa, ada lingkungan, kemudian ada bagaimana dia harus interaksi sosial, kemudian ada juga tingkat makanan, penyesuaian makanan dan sebagainya, kemudian cara komunikasi, dan komunikasi ini termasuk bahasa juga. Kemudian bagaimana cuaca dan sebagainya, ada yang kaget. Ketika orang kaget itu biasa dia susah untuk beradaptasi. Nah, salah satu aspek itu yang sangat penting itu termasuk bahasa, karena dari bahasa itu bisa merembet ke yang lain. Kadang-kadang ketika kita pindah ke negara lain dan kita nggak bisa bahasa negara tersebut, akhirnya kita nggak bisa berkomunikasi secara maksimal, terjadi biasanya minder. Orang yang saya banyak lihat di anak Indonesia, nggak cuma Indonesia ya, banyak negara. Kalau di kampus tuh saya sering lihat dari negara-negara lain juga, tapi kita ambil contoh Indonesia aja. Ketika dia mengalami tantangan dengan bahasa, dia muncul rasa minder di diri sendiri, sehingga jiwa kompetitif dia ada di tempat kerja itu menurun biasanya. Padahal dia kadang-kadang punya kemampuan, tapi dia nggak percaya diri. Nah, terkait bahasa, bahasa itu banyak tipe orang. Ada tipe orang yang kadang-kadang dia percaya, oke, saya belajar nanti bahasa ketika saya udah nyemplung dulu ke sana. Di sana saya belajar sendiri. Ada orang yang beranggapan, oh kalau nyemplung nyemplung ke sana itu otomatis bisa. Ada orang kadang-kadang menganggapnya nyemplung seperti nyemplungin ikan ke air, semua ikan bisa berenang, padahal nggak, berbeda. Nyemplungin orang tiba-tiba ke tempat baru, lingkungan baru, nggak seperti otomatis dia langsung bisa bahasa, yang nggak, beda. Kita pindahin ikan dari satu kolam ke kolam lain, cemplungin di situ, dia pasti bisa berenang di air yang sama. Di sini nggak, karena gini, saya banyak lihat bisa-bisa tapi nggak maksimal ya. Banyak teman-teman Aceh, termasuk teman-teman kita, yang kadang-kadang nekat ke sini, dia beranggapan belajar bahasa di sini, tapi ketika dia nyampe di sini, dia akan melihat realita berbeda. Di satu titik, dia akan mencapai, mungkin seiring berjalan waktu, dia akan bisa berkomunikasi. Dia bisa berkomunikasi, bisa ngomong, bisa mendengarkan, biarpun itu sudah melalui proses yang panjang, tapi dia masih tetap akan struggle, akan bermasalah ketika dia diminta untuk berbahasa dengan baik. Kenapa? Banyak teman-teman kita kadang-kadang, ya oke, komunikasi bisa, tapi ketika disuruh menulis sesuatu atau apa, otomatis pasti nggak bisa. Karena belajar bahasa itu, kok communication, oke, mungkin gampang, bisa cepat. Tapi kita bukan belajar bahasa yang benar. Nggak mungkin orang tiba-tiba dicemplungin ke sini, bisa grammar otomatis langsung bisa, nggak. Teman-teman di sini kadang-kadang saya sering ketemu, karena dia udah 5 tahun, ada yang hampir 10 tahun di sini, akhirnya udah bisa ngomong sama bule, udah bisa. Tapi grammarnya masih hancur. Nah, konsekuensinya apa atau masalahnya apa? Ketika mereka berkomunikasi di sektor informal, sektor-sektor biasa, nggak masalah. Tapi ketika ada sesuatu yang formal atau butuh istilahnya business communication, komunikasi bisnis, nah mereka pasti bermasalah di situ. Dan ini nggak selesai tanpa mereka harus belajar buka lagi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau ke sini, kembali ke tadi pertanyaan Jos, bagaimana nih? Saran saya tetap apa ya? Belajar dasar bahasa Inggris itu harus dipersiapkan sebelum melangkah. Karena ketika nyampai di sini, yang kalian lakukan itu
mempraktekkan supaya terbiasa dalam menggunakan, bukan belajar dasar bahasa Inggris, tapi membiasakan diri kalian sehingga tahu bagaimana menggunakan bahasa yang tepat, bagaimana mempraktekkan, kemudian bagaimana melancarkan. Tapi bukan belajar dari dasar. Karena sangat ribet di sini belajar di dasar kalau kalian memang asal-asal cemplung ke sini. Karena itu banyak kejadian, nggak cuma Indonesia, kadang-kadang saya ketemu sering anak-anak Cina juga. Anak Cina itu mereka nekat juga kadang ke sini. India juga. Lebih parah lagi Pakistan dan India nih. Mereka lebih nekat. Mereka tuh yang penting mereka bisa masuk ke sini, bahasa itu nomor sekian. Nah, akhirnya sekian tahun mereka sudah bisa lah berkomunikasi. Tapi kalau pergi ke sektor formal atau pas ada business communication, itu terjadi struggle, banyak banyak masalah tantangan. Jadi tetap pada dasarnya at least dasar-dasar bahasa Inggris itu udah dipahami sebelum ke sini. Di sini itu bisa nanti tahap pematangan, tahap untuk membiasakan diri itu bisa, tapi dasarnya tetap di sana. Karena yang belajar langsung dasar ke sini, ujung-ujungnya nanti balik ke sini belajar ke kelas lagi. Kecuali kalian datang ke sini, asal datang berani, tapi belajar ke kelas di sini. Nah, ke lembaga pendidikan bahasa. Nah, itu bisa. Tapi kalau kalian bukan ke lembaga pendidikan bahasa ketika tiba di sini, kalian mau ke dunia kerja, itu berat tuh. Di dunia kerja kalian nggak diajarin cara berkomunikasi bagaimana seharusnya ini. Kalian udah harus mau melakukan seperti tuntutan mereka, tuntutan marketnya seperti itu. Jadi ibaratnya dasarnya memang harus dari Indonesia, prakteknya mungkin di sini nanti dibiasakan. Mungkin itu ada lagi ada Wak? Terima kasih Pak dosen. Ada Gimana? ini Bang Oke. Muhammad Ali, Bang Muhammad Ali. Ini sepupu saya nih. Oh, luar biasa ini. Oh, Silakan Bang Muhammad Ali. ya, menarik sekali ya saya dengar. eh Roma saya sudah lama nggak jumpa sama Akanda Stanul Arkin ya. Sehat Bang ya? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah pasti sehat. sehat. Gimana Ronan? Nah, Sehat? sehat. Nah, tadi pembahasan terkait pembangunan pendidikan. Nah, terkait juga disinggung apa namanya sistem aturan ya yang di Australia. Nah, kira-kira tadi saya melihat bahwa terbayangkan bahwa aturan di Australia itu begitu ketat ya. Nah, bagaimana kira-kira persepsi abang atau rekomendasi abang meningkatkan aturan yang ada di Indonesia? Kan kita melihat bahwa di Indonesia ini sedikit apa ya, sedikit kurang tertib ya. Nah, kira-kira dari segi aturan itu apa kira-kira yang menjadi rekomendasi abang untuk meningkatkan apa namanya kualitas aturan yang ada di Indonesia ini, bang? Oke. Mungkin gini, di Indonesia itu kita bukan pada titik peraturan yang kurang, tapi dalam konteks implementasi yang kurang. Karena secara regulasi, secara peraturan, Indonesia kadang-kadang kelebihan regulasi, kelebihan peraturan, kelebihan apa ya, kebanyakan SOP dalam pelaksanaan sebuah program. Kadang-kadang kita terlalu ribet, terlalu reward, programnya berjenjang, sehingga kita terlalu terikat dengan bureaucratic system. Itu Indonesia. Indonesia sehingga orang-orang ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, yang dia fokuskan itu ini masih sesuai koridor birokrasi, peraturan birokrasinya enggak, sesuai koridor itu enggak. Sehingga kita terikat dengan suatu pola pikir yang, wah ini masih sesuai dengan arahan pimpinan, enggak, masih sesuai dengan tuntutan peraturan, enggak sebagainya. Sedangkan di negara maju di sini mereka berfokus pada result orientation. Jadi produktivitas atau outputnya dari sebuah program nanti yang akan dia lakukan ini bagaimana, sehingga ketika dia tahu outputnya bagus dan sebagainya, proses dia untuk mencapainya itu lebih leluasa, dia lebih bebas. Jadi memang sebagai masalahnya itu di orientasi pola pikir kita itu berbeda di sana. Kemudian
Yang jadi rekomendasi itu, kok saya melihatnya gini, bukan masalah peraturan kurang dan sebagainya, tapi bagaimana kita memaksimalkan implementasi. Ini tuh dua tantangan yang sangat berat sebenarnya, karena ketika bicara implementasi, dia juga nggak akan maksimal ketika kita pola pikir dan mindset dari human resource kita juga masih belum maksimal. Karena ini dua hal nih. Kita satu sisi ingin melakukan implementasi kebijakan, implementasi peraturan semaksimal mungkin dapat dilaksanakan dengan baik, tapi di satu sisi orang yang ingin mengimplementasikan kebijakan, melaksanakan kebijakan itu belum tentu mempunyai sebuah pemahaman, mindset, atau juga kapasitas yang baik untuk melaksanakan. Ini dua tantangan hal yang berbeda sebenarnya. Jadi pada dasarnya saya akan mengatakan bahwa kita harus berfokus pada bukan memperbanyak peraturan, tapi memaksimalkan peraturan yang ada. Karena kendala kita itu kadang-kadang eh, sangat sering kita lihat di daerah itu, tiap daerah itu memperbanyak peraturan, memperbanyak undang-undang, memperbanyak kanun dan sebagainya. Tapi masalahnya itu nggak efektif, nggak menyelesaikan permasalahan, karena masalahnya bukan kurangnya peraturan tadi, tapi efektivitas dari sebuah peraturan yang dibuat, kemudian bagaimana itu diimplementasikan, dan itu sesuai dengan konteks eh, di tempat, itu lebih penting. Ya, jadi ini harus berbarengan nih, membuat sebuah pemahaman edukasi dari sebuah program yang akan dijalankan, dari sebuah peraturan yang akan dibuat, itu diedukasi ke masyarakat, sehingga terbangun sebuah tuh persepsi yang sama, terbangun sebuah tuh pola pikir yang sama, mindset yang sama, kemudian baru ditindaklanjuti dengan implementasi yang tepat, bagaimana dia mempunyai barometer pencapaian yang bagus, evaluasi yang bagus, kemudian bagaimana itu dikontrol, itu jauh lebih penting. Itu mungkin yang bisa kok saya sampaikan, karena itu memang itu sangat kompleks itu, karena ketika bicara itu nanti berhubungan dengan tingkat pendidikan orang setempat, tingkat pendidikan dari semua stakeholder ada di situ juga berhubungan, itu kompleks memang. Oh, siap Bang. Ya kira ini kapan selesai nih? Ini terlepas dari itu sedikit Bang. Kira kapan selesai nih PhD-nya Bang? Kalau visa sampai, alhamdulillah dapat visa sampai 2027. Tapi studi maksimal bisa sampai 2026 atau bisa aja 25, nanti tergantung perjalanan waktu. Tapi kalau masa tinggal bisa sampai 2027. Oh, oh, oh. Jangan lupa lagi Bang yang kayak kita pernah ngomong tuh Bang. Siap. Masih perlu. Nanti kita bahas. Kami tunggu caleg terpilih nanti, insya Allah main ke sini ya. Siap, doakan Bang, doakan. Amin. Ini ada Bang Rizky Azhari Saputra yang mau bertanya, Bang. Oh iya, silakan. Silakan kepada Bang Rizky. Izin Bang, kedengaran saya Bang? Kedengaran? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggak mungkin kamera Bang. Ini Bang, kan nih baru lulus S1 nih Bang. Jadi di sini Rizky mau tanyain soal peluang beasiswa S2 di sana nih Bang. Jadi kan ada informasi ataupun insight-insight baru yang dari Abang yang udah tahu gitu untuk bekal kami, apakah ada peluang sebesar apa peluangnya di sana, sama persiapan-persiapan yang mungkin bisa kami cicil dari sekarang tuh Bang. Itu aja Bang. Bagus. Oke, memang tadi saya memang mau fokus jelasin ini juga, cuman tadi karena waktu ke skip. Mungkin adik-adik di sini banyak juga yang kadang-kadang ingin lanjut studi, kemudian bertanya-tanya apa aja yang ada beasiswa atau apa ya, jalan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di sini. Pada dasarnya memang secara beasiswa programnya banyak sekarang, baik ada LPDP, kemudian ada juga Australian Award dari pemerintah Australia langsung, kemudian ada juga dari Kemenristek Dikbud
juga ada program BIM, program BPI, kemudian dari Kementerian Agama juga ada beasiswa, saya lupa namanya, yang dulu istilahnya MORA. Tapi memang semua bermuara pembiayaannya ke LPDP, programnya dikelola oleh kementerian memang masing-masing, tapi baik dikelola Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, tapi pembiayaannya itu satu pintu, semua standar yang sama ke LPDP sekarang. Nah, untuk S2 itu jalurnya sebenarnya banyak juga dari Australia di sini. Setiap kampus Australia itu dia mempunyai beasiswa internal. Istilahnya itu kalau di sini internal scholarship. Kalau internal scholarship itu beasiswa yang diberikan oleh universitas. Jadi teman-teman mungkin bisa nanti apa ya, mempelajari lebih fokus untuk beasiswa dari dalam negeri Indonesia atau luar negeri, karena itu karakteristiknya berbeda. Ketika beasiswa dari dalam negeri mungkin nanti ada ikatan harus balik ke Indonesia, kalau dari luar negeri ada ikatan yang enggak, ada ikatan yang tidak. Ada yang ada yang enggak. Misalnya kan ke Australian Award tetap harus balik ke Indonesia, habis lulus selama 2 tahun minimal dulu baru dia bisa kembali ke Australia. Tapi kalau beasiswa dari internal lain ada enggak. Tapi kalau beasiswa dari Indonesia udah pasti dia diwajibkan untuk kembali mengabdi di Indonesia. Tapi mengabdinya itu berbeda-beda. Ada ya, kalau ada yang istilahnya 2M+1, ada yang istilahnya cuma untuk bekerja saja, ada yang ikatan dinas dan sebagainya. Nah, untuk beasiswa, beasiswa ini juga harus dilihat tipenya juga, karena misalnya LPDP itu nggak semua kampus juga ada di Australia, karena dia berubah setiap tahun. Dia list kampus yang dari LPDP itu berubah setiap tahun berdasarkan berdasarkan mungkin ketentuan dari LPDP. Baik dia melihat distribusi alumnus dia, seberapa banyak alumni dia di kampus tersebut, di jurusan tersebut dan sebagainya. Kemudian melihat juga apa jurusan yang dibutuhkan oleh Indonesia juga. Dan itu berbeda-beda. Jadi teman-teman juga harus lihat nanti. Kalau teman fokus di LPDP, lihat daftar kampus yang teman-teman tuju itu ada nggak? Ada. Kemudian selain kampus, jurusan juga. Kadang-kadang ada kampusnya tapi jurusannya nggak. Karena sekarang LPDP itu udah berubah dibandingkan dulu, nggak memberikan beasiswa pukul rata ke semua kampus. Dia sudah sekarang itu fokus kepada jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, jadi teman-teman lihat. Kemudian kalau beasiswa dari Australian Award itu agak kompetitif, karena kalian juga harus lihat nanti apa target dia apa. Karena misalnya baru lulus kayak Rizky, karena dia akan mensyaratkan pengalaman kerja. Nanti itu juga harus jadi pertimbangan. Pertama itu saran saya, evaluasi potensi diri, misalkan evaluasi kelebihan saat ini apakah kelebihannya dari konteks akademik, atau kelebihannya dari konteks pengalaman kerja, atau kelebihan yang dipunyai saat ini dari konteks misalnya prestasi-prestasi non akademik lainnya. Itu kalian harus petakan sendiri kemampuan personal masing-masing. Dari situ kemudian kalian bisa menentukan berarti dengan kelebihan-kelebihan yang ada di diri kalian, beasiswa mana yang cocok. Karena setiap beasiswa itu punya standar dan karakteristik masing-masing. LPDP dan Australian Award itu beda-beda. Ada anak yang gagal di LPDP, tapi dia bisa keterima di Australian Awards. Padahal secara prestigious, Australian Award ini lebih tinggi. Tapi ada orang yang gagal di Australian Award bisa keterima di beasiswa lain juga, ada sebagainya. Jadi karakteristik beda-beda, syaratnya beda-beda. Yang paling pertama itu melakukan pemetaan diri. Jadi lihat diri sendiri baru lulus atau sudah berpengalaman kerja, sehingga lihat juga nanti prestasinya apa. Kalian merumuskan sendiri ini prestasi ini menjadi selling point, karena ketika kalian apply beasiswa, kelebihan tadi itu menjadi selling point untuk membuat kalian itu terlihat lebih kompetitif dibandingkan pelamar lain. Selama kalian nggak menentukan selling point, jadi kalian itu nggak mempunyai nilai jual untuk menyatakan kepada pemberi beasiswa bahwa kalian itu seseorang yang punya nilai jual tinggi sehingga lebih layak untuk dipertimbangkan dibandingkan dengan pelamar lain. Karena itu pelamar lain pasti juga mereka juga memberikan prestasi, informasi pencapaiannya dan sebagainya, sehingga kita ibaratnya berkompetisi dengan mereka. Sehingga di situ kalian tentukan diri,
kemudian dari situ lihat mana sasaran yang cocok, dan yang paling penting juga tentukan, ini yang paling penting nih, kenapa kamu harus kuliah? Nah, itu harus dijawab sendiri. Kenapa harus kuliah? Kemudian dari situ akan ketahuan nanti jurusan apa dan di mana. Ini penting, dan itu harus berdasarkan long term goal-nya masing-masing dari kalian. Karena kalau kita ngambil pendidikan itu pasti harus ada dasar, bukan sekedar cuma untuk pengen tinggal di luar negeri, jalan-jalan luar negeri, tapi ini selaras enggak dengan tujuan masa depan kalian. Jangan nanti ngambil misalnya orang suka sekarang AI lagi booming, ngambil jurusan AI, artificial intelligence, tapi rupanya bakat dia itu di seni. Nah, ketika di umur dia 10 tahun setelah studi, dia nggak menikmati lagi apa yang dia jalani di masa kuliah, tapi dia akan menikmati masa apa yang disukai, passionnya dia. Jadi tentukan itu, karena itu potensial mappingnya itu kerjaan besar juga. Potensi diri itu harus di mapping, target harus ada, sehingga dari situ akan ketahuan kemana mau apa dan kemana. Gimana Bang Rizky? Udah puas? Ini sedikit lagi Bang, karena tadi terkait sama jurusan juga. Sebenarnya ada sedikit kegalauan nih Bang. Karena kan Rizky sendiri Oke. dari jurusan ilmu sosial gitu Bang. Dari FISIP Bang. Jadi pengen tahu di sana tuh ada jurusan yang serumpun sama ilmu Rizky di kampus apa aja gitu Bang, yang setahu Abang gitu Bang. Apakah banyak yang ada jurusan ilmu sosial, ilmu politik di sana, atau memang jarang ada kalau di sana Bang? Itu kan jurusan umum. Kalau ilmu sosial, ilmu politik itu hampir di semua, bisa dibilang 90% kampus di sini ada. Itu ada, tinggal nanti kan aspek gini, core core ilmunya aja yang berbeda-beda. Misalkan di bidang saya, hubungan internasional di kampus saya ini dengan kampus-kampus lain pasti berbeda-beda secara core materinya. Kalau jurusannya hampir di semua kampus ini pasti ada ilmu sosial dan politik, ilmu komunikasi dan sebagainya pasti ada. Cuman keunggulan setiap kampus tuh untuk jurusan itu beda-beda. Ada yang misalnya di politik, ada yang politik internasional aja yang gampang nih. Ada kampus di jurusan internasional di kampus saya mungkin ada yang berfokus lebih ke peace and conflict, mungkin ada di kampus lain lebih berfokus kepada international trade, kemudian ada di kampus lain lebih fokus pada lingkungan. Nah, aspek ini beda-beda. Tapi jurusan itu semua kampus pasti ada, cuman keahlian masing-masing kampus itu berbeda-beda. Ya, jadi harus dilihat kamu lebih mencari apa. Oh, kamu lebih mencari bidang tertentu. Pasti di jurusan itu masih luas, tapi dalam jurusan yang luas itu pasti ada aspek bidang yang kamu suka. Dan itu harus kamu lihat nanti berdasarkan silabus yang ditawarkan oleh setiap kampus. Ketika kamu buka website, buka kampus, buka jurusan, di situ terpampang nanti silabusnya. Di situ kamu lihat, kamu bandingin setiap kampus itu silabusnya macam-macam. Mungkin gitu. Terima kasih Bang. Berarti sudah terjawab ya Bang Rizky. Selanjutnya ada Bang Muhammad Iksan yang mau bertanya. Ini salah satu senior. Silakan Bang Muhammad Iksan. Itunya mic-nya. Dulu kan kangen alhamdulillah ngebahas tentang lebih pahal sama kenal langsung berarti ya. Masya Allah. Assalamualaikum punan warih madum saudara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi punan punan datuku bustan warifin ya. Sehat don alhamdulillah. Alhamdulillah saya Bang. Terus di mana? Ilon 2019 bulan 10 nalon troh lon gilha kaki nambah kampus ro na hotel kebetulan matang na senior hotel kacut aja Faudia hotel kan di Kartinan di jurusan oil gas yang sebatang. Jadi benar tunggu musalul kan lu dong kalian ke peluang di Australia masa dalam mandung bidang laga luar biasa kalau insyaallah. Alhamdulillah. Jadi Ilon
selamanya kebetulan dari kalian mungkin lagi ansi kan, nah bergelut di bidang bisnis mungkin kan. Lo kalau kiban kiban ta cara nung kebetulan Rifin ta kerja sama budget pertama produk yang gagak yang jenis food and beverage atau produk jenis lain kan untuk guna ini mungkinnya nih kan bilang kan nasabo keinginan nasabo keinginan kan budget abang bos sebab kalian di beberapa kota di Indonesia kan produk dari berbagai negara kan naik tambang baik dari Australia jenis food and beverage dan matang produk ini yang analom di kampung negara lain. Jadi lo kan ingin tahan tertib. Ya mungkin lo nah undian lo nah keinginan lo mungkin dalam untuk saatnya lo insyaallah mungkin lo kan lo apply bisa apply mungkin untuk lo jam lo enggak kenan lo mah lo kalian yang jadi ingat benar lagi ada nutungah tentang masalah skill communication di yang untuk di bisnis kan di bisnis jadi ini tanya ke weakness dari tanya ya di businessman jadi inan sabo challenge ya. Siap. Oke, oke Bang Isan, makasih Bang Isan. Pemanya nyolong jauh dalam bahasa Aceh takut na yang koret ya. Jaga betul-betul dalam bahasa Kalau dalam bahasa Indonesia nama? Belum kita kan boleh dua bersama na urang di Aceh Selatan kan. Nah urang dari tak kengon dari betul-betul kayak mah. Insya Allah menang. Memangnya satu hal yang dia diskusi memang saatnya ramai komunitas banyak komunitas kita Indonesia saat ini termasuk Aceh yang concern bagaimana membangun relasi bisnis dengan Australia termasuk mungkin di bidang ekspor impor dan sebagainya termasuk mungkin baru-baru ini kita juga melihat ada komunitas bisnis yang dibentuk kita di Aceh yang berfokus untuk ekspor barang ke Australia dan sebagainya. Tapi satu titik memang saya harus bilang saya nggak terlalu memahami dengan detail dengan baik konteks praktik bisnis di sini karena memang saya baru juga dan saya belum tahu detail. Tapi yang saya pahami tantangan ketika kami kemarin itu sempat ada wacana terkait ini, memang yang menjadi tantangan itu bahwa di sini itu standar untuk pelaku usaha itu sangat berat. Itu menjadi tantangan bagi kita karena setiap produk misalnya orang Indonesia mau impor ke sini yang menjadi tantangan itu sebenarnya bukan masalah produknya bagus atau tidak tapi sertifikasi yang harus dimiliki oleh produk dan juga oleh produsen dari produk tersebut. Ini menjadi tantangannya. Bukan masalah produknya bagus atau enggak, tapi masalahnya dia memiliki standar A, standar B, standar C, sertifikat A, sertifikat B atau C sehingga bisa comply atau bisa apa ya istilahnya bisa selaras dengan standar yang diminta oleh pemerintah di sini. Ini menjadi tantangan. Kadang-kadang pelaku usaha kita itu mungkin dia secara produk dia bisa memproduksi produk yang bagus. Masalahnya dia agak susah untuk mendapat sertifikat atau standar-standar tertentu atau ada ISO juga kadang-kadang atau dan sebagainya sehingga itu mereka tidak bisa memasukkan barang ke sini. Itu jadi tantangan. Jadi itu jadi masalah juga. Jadi masalah kadang-kadang ketika kami juga beberapa kali pernah diskusi tentang ini, juga intinya itu harus ada jembatan antara orang dari bukan orang sebenarnya sih lembaga dari sini itu yang bisa memberikan suatu jembatan untuk membuat para produsen atau para pelaku ekspor dari Indonesia mereka itu agak aware dan paham terkait regulasi yang di sini. Tantangannya sebenarnya para pelaku usaha di Indonesia itu kan nggak paham tentang regulasi di sini itu menjadi tantangan nih. Sehingga ketika mereka paham selanjutnya itu menjadi tantangan tuh bagaimana mereka itu bisa memenuhi standar yang diminta oleh market di sini. Standar di sini itu bukan cuma standar mutu produk, tapi masalahnya penjaminan mutu produk. Penjaminan mutu produk itu diterjemahkan dalam bentuk sertifikasi atau sertifikat tertentu.
Nah, sertifikat ini yang kadang-kadang itu melalui birokrasi yang agak ribet, dan di sini itu tantangan untuk membuat para pelaku usaha itu mau untuk melakukan itu. Kadang-kadang banyak pelaku usaha itu yang nggak mau. Nah, saya memang nggak tahu alur 100%, tapi yang menjadi tantangan yang saya berat itu di situ. Karena produk banyak yang bisa dimasukin ke sini, masalahnya produk itu nggak boleh dimasukin kadang-kadang karena syarat tertentu. Nah, ini nih syarat-syarat ini nih yang nggak bisa kadang-kadang dipenuhi oleh kita sehingga eh bentar ya, syarat-syarat ini kadang-kadang agak susah. Yang kedua, eh, saya mau bilang gini, kita di sini itu belum ada kita di sini belum ada lembaga Indonesia yang memang fokus untuk menjembatani secara langsung supaya pelaku usaha kita itu mau untuk memenuhi standar tersebut. Itu jadi tantangan. Tapi selain dari itu, saya mungkin juga ada tantangan lain. Mungkin saya nggak paham karena memang saya belum mendalami dengan detail terkait ini, Bang. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, Jadi ya, Kiban Bang. ya, tunggu Sanul. Ya, sama-sama. Terima kasih atas ini informasi segala macam. Tapi Sama-sama. kita begini apa namanya Dr. Besar Arifin, apa program skema dagang Indonesia dengan Australia dan dengan negara yang lain, ada kalau Indonesia ada namanya IICPA. IICPA itu Indonesian Australian Economic Partnership. Comprehensive Economic Partnership Agreement. Comprehensive partnership, betul. Dan mungkin kalau di New South Wales sana ada, kalau di bawah ada seperangan di Canberra ada ITPC ya, ITPC Indonesia di Sydney kebetulan. Itu mungkin lembaga yang bisa menjembatani apa namanya produk atau pebisnis di Indonesia khususnya dengan buyer di Australia. Kita sekarang kadang lebih semangatnya ingin ini produk dari kita ininya, tapi kita sebenarnya tidak melihat kemampuan kita. Jadi kebiasaan orang bayar dari luar, mereka bisnis yang sustainability kan. Jadi kita kadang berjual besar, bercita-cita besar aja, tapi tidak melihat kemampuan sendiri. Kalau saya lihat, saya malah cenderung lebih menarik ini produk dari Australia di sana yang sudah garansi di segala macam untuk masuk, untuk kita bawa ke Indonesia gitu. Dengan pasar yang cukup besar di Indonesia begitu kan. Di Australia misalkan di Perth Western Australia ini juga populasi yang memang dengan tingkat kemakmuran ini hal yang lebih menyeluruh memang kan. Tapi dibandingkan dengan populasi Indonesia 270 juta. Nah, jadi berada di kota-kota besar itu saya lihat itu lebih ini produk yang sudah ini itu apa Tuku Arifin saya lihat begitu. Ini kan ada pikiran seperti itu sebenarnya. Sebenarnya tadi nggak apa-apa, ini kan sharing buat ini juga kan, mungkin teman-teman yang lain juga masih apa gimana, nanti ini kan satu memang dari ujungnya kita kan kemana-mana dari ini juga, di ujungnya kita istilahnya bagaimana dengan apa namanya dari segi kemapanan juga nanti berhubungan dengan money begitu. Ya mau di mana ya, mungkin iya. Baik. Ya, bagus. Semoga ke depan memang butuh peran pemerintah sebenarnya untuk bisa mendorong itu ya. Insya Allah. Siap, Bang. Profesor Revi, salam buat teman-teman di sana. Siap, Bang. Boleh, Bang. Aceh Society Western Australia. Insyaallah. Nanti insyaallah kalau bisa saya bisa visit ke Western, bisa ngopi dengan siap. Boleh, Bang. Insya Allah atas silaturahmi di sini nanti. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ini kita kasih satu pertanyaan lagi. Ada nggak? Karena udah 2 jam juga kita berdiskusi dialog tentang Australia yang sangat panjang lebar, apalagi tentang pas masalah pembangunan, udah tadi kesejahteraan sama pendidikan.
Ya lu bagus kan? Baik, sepertinya nggak ada lagi Pak dosen. Bagus. Karena udah teman-teman pada udah puas jawaban atas sharing-sharing tadi. Ini ada Pak Ketua Tibrani yang sudah bergabung. Ya, saya persilakan kepada Pak Tibrani untuk menutup agenda kita pada hari ini, pada malam ini. Saya persilakan kepada Ketua Tibrani, Ketua Wisma Koba periode kali ini. Baik, terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan sedikit wejangan ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah mendengarkan berbagai kesibukan sehingga dapat berbagi di Wisma Koba kita ini. Untuk supaya acara ini diberkati, maka mari kita ucapkan dengan Alhamdulillah. 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 Amin. Alhamdulillah. Udah? Jadi ini udah kelar, Bah. Alhamdulillah, udah selesai kegiatan kita sharing-sharing pada malam ini. Jadi kenapa Pak dosen atau mungkin penambahan loh? Supaya Bebas. anak Lo nawater ti mau belah minit tu. Oh, berarti je kadang sharing-sharing yang lain Pak dosen. Yo, Jadi sino. jadi- Kayak tengah malam mau biar om. Eh, Berarti nyo mentong untuk teman-teman yang ada di sini silakan hidupkan kamera supaya kita ada sesi foto bersama. Nah, jadi supaya kita ini kan bentar. Ini ada yang lain belum nyalain kamera. Bentar ya. Ya udah yang lain mungkin ada kegiatan atau apa. Ya. Baik untuk teman-teman, saya persilahkan untuk gaya jempol atau 3 lah. Nah, di Wilung kan? Duh. Ini tiga. Biar Oh, sekalian 3. ini 3 kampanye. aja Cik lah. Oke, oh. Siap. Ya tak Satu. dukung. Yo lo yang 3 kah Golkar no. Golkar 4. Nomor urut 3. Ini Oh, nomor baru 3. urut. Nomor urut Bang Jos. Oke. Jos. 1, 2, 3. Bentar ya, bentar. Tahan dulu. Bentar. Oke. Mungkin gaya yang lain gini terakhir. Gaya lain kayak bapak tetap jempol. Gaya-gaya jempol ya, bentar. 1, 2, 3. Udah. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Pak dosen yang sudah meluangkan waktunya yang memang dengan kesibukan yang ada di sana yang sedang menyelesaikan studinya di Australia. Dan kepada teman-teman yang sudah bergabung juga di sini seperti Pak Caleg, ada abang-abang kita Bang Muhammad Ihsan dan Muhammad Ali dan kawan-kawan yang ada di sini yang sudah meluangkan waktu juga. Ya, terima kasih juga kepada Pak Ketua Tibrani yang sudah menyukseskan acara pada hari ini. Berkat kerja keras dari Pak Ketua Tibrani yang sudah menghadirkan uh, narasumber yang sangat hebat ya. Apalagi Pak dosen salah satu penerima beasiswa LPDP dan sedang melanjutkan studi di Australia. Ya, semoga studi Pak dosen dilancarkan dan bisa cepat pulang ke Wisma Koba merasakan kenikmatan buka puasa di sini. Ya, Nggak untuk ada si Jos, nggak ada lawan batu lagi di Boba.
Batu pulang Aceh, belajar lu bang. Bampun masih di situ, Bang. Masih di sini, Bang Pun. Salam salam buat Bampun dan yang lain semua ya. Siap akan disampaikan nanti setelah dari kegiatan ini akan kita ketemu langsung Pak Bang Pun. Oh ya, salam salam semua pasukan di Balen, Dik. Siap, Balecang akan disampaikan juga Pak Tusen. Ini luar biasa semangat juga kepada Pak Caleg, semoga terpilih 2024 ya. Siap bertarung. Ya. Amin, doakan. Berapa orang caleg Foba, Bang? Ada 10. Ya, untuk periode 2024 ini lumayan Mantan ramai. Boba banyak. Caleg Banyak. dari tingkat DPRA Banyak sama DPRK. Jadi ya. kalau terpilih nanti lumayan ya membantu anggaran FOBA. Abe, gaman Aman, Boba. proposal mulut, gaman Foba. Ya. Oke lah, semoga sukses semua, semoga lancar semua, insya Allah silaturahmi ini positif. Terus saran saya kepada teman-teman di FOBA terus bikin kelanjutan. Saya juga kemarin dikabari oleh Bang Firman juga semoga ide ini tetap lanjut. Ada di FOBA juga teman-teman semua bisa apa ya, bisa terus produktif seiring kadang-kadang apa ya. Santai, belajar, dan juga ada kegiatan sosial silaturahmi seperti ini yang positif, bisa nambah pengalaman dan sebagainya. Semangat untuk pengurus, tetap bikin kegiatan seperti ini, ajak teman-teman senior yang lain untuk tetap mau terlepas rame atau nggak rame, tetap continue, lanjutkan supaya nanti setidaknya lama-lama akan terbentuk pola sendiri kalian nanti ketemu sistem pola sendiri sehingga nanti ke depan bisa apa ya terus berkembang. Mungkin Siap, itu Pak dari Dosen. saya makasih Siap, Pak juga Dosen. teman-teman semua Ya, untuk terima waktu kasih juga Pak kesempatan. Dosen. Saya izin untuk pamit karena di sini ini kami matahari terbit lebih awal dibandingkan Indonesia. Jadi malamnya juga kami sudah lebih malam dibandingkan di Jakarta. Siap. Selamat istirahat Pak Dosen. Ya, kalau ada apa-apa nanti kita komunikasi, kita bikin acara-acara yang lagi nanti kita bikin itu bisa. Siap. Nah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ya, Assalamualaikum keluar Ali. rekan-rekan. Izin keluar ketua dan lain-lain. Siap. Silakan Bapak Caleg.